Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Baginda Saitoga Dingda Sopang. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya, dalam rangka menyambut mahasiswa baru Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2024. Selanjutnya, program studi pendidikan profesi guru Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar orientasi akademik mahasiswa PPG bagi calon guru gelombang 2 tahun 2024. Dalam rangka menyambut mahasiswa baru Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2024. PKKMB ini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kampus serta sistem pendidikan di UMN Al-Wasliyah. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2024. PKKMB ini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kampus serta sistem pendidikan di UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula OK Usman Kampus Abdurrahman Shihab UMN Al-Wasliyah pada Kamis 5 September sampai Jumat 6 September 2024. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyuril Kamis SHMM menjadi salah satu narasumber pada PKKMB ini. Selain itu turut hadir juga sebagai narasumber Ketua BPH UMN Al-Wasliyah Dr. KRT Haji Hardi Mulyono Kasur Bakti SEMAP, Kepala LL Dikti Wilayah 1, Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondang, MA PhD, serta Ketua PW Al-Wasliyah Sumut yang diwakili oleh Sekretaris PW Al-Wasliyah Sumut Alim Nur Nasution SE. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah berharap seluruh kampus Al-Wasliyah, khususnya UMN Al-Wasliyah, lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Dengan begitu, konsentrasi kita, kenapa akhlak yang menjadi catatan kita? Karena memang negara ini membutuhkan duta-duta akhlak, dan itu ada pada generasi hari ini. Karena itulah maka pembelajaran harus dimulai dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai spiritual, dan yang dilihat orang adalah implementasi akhlak itu. Kalau dia sholat, puasa, itu kan diri kita kepada Rabb kita. Tapi kalau akhlak itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 659 mahasiswa baru. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI mengatakan bahwa UMN Al-Wasliyah merupakan salah satu kampus terbaik di Sumatera Utara dan sangat siap untuk menyambut mahasiswa baru pada tahun ini. Tentu UMN Al-Wasliyah adalah salah satu universitas yang terbaik di Sumatera Utara, tentu menurut versi LL Dikti 1. Perbedaan yang saya kira yang menjadi unggulan di UMN Al-Wasliyah ya tentu yang pertama dosen-dosennya yang sangat familiar, yang berkualitas, yang islami, begitu juga mahasiswanya. Dan nanti di pembelajaran tentu akan melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif, jadi dua arah baik mahasiswa maupun dosen. Tentu dari sisi kesiapan dosen, sarana prasarana dan lainnya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan nanti di tanggal 9 insya Allah kita sudah siap 100% untuk menyambut saudara-saudara kita, anak-anak kita dalam belajar di UMN Al-Wasliyah, dan mudah-mudahan mereka akan betah dan senang untuk belajar di UMN Al-Wasliyah. Narasumber kedua pada kegiatan ini adalah Ketua BPH UMN Al-Wasliyah yang memaparkan tentang mahasiswa dan kepemimpinan masa depan. Beliau menjelaskan bahwa kampus merupakan suatu wadah yang dapat menempah mahasiswa menjadi pemimpin di masa depan. Mahasiswa dapat membentuk jiwa kepemimpinan dengan mengikuti organisasi kampus ataupun kegiatan kampus lainnya. Kampus adalah tempat yang strategis untuk membentuk seseorang, khususnya mahasiswa, menggali nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada dirinya. Karena kampus tidak cuma menyampaikan pengetahuan secara teoritis, tapi juga bisa melakukan praktek-praktek nyata di lapangan melalui organisasi-organisasi kampus dan ekstra kampus. Oleh karenanya, tepatlah kalau kampus UMN Al-Wasliyah dijadikan sarana untuk membentuk jiwa kepemimpinan anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita, agar ke depan nanti mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kampus serta sistem pendidikan di UMN Al-Wasliyah.
Kepala LLDT Wilayah 1, Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondang, MA PhD, menjelaskan secara langsung tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kurikulum program studi, serta kebijakan MBKM dan perguruan tinggi di era 4.0. Jadi mahasiswa itu harus banyak berselancar di online, internet. Jadi tidak hanya bahan yang diberikan dosen, tapi dia aktif mencari sumber-sumber lain melalui internet. PKKMB kali ini juga diisi dengan permainan seru serta beberapa hiburan lainnya. Acara ditutup dengan penampilan paper mop dari seluruh mahasiswa baru. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar orientasi akademik mahasiswa PPG bagi calon guru gelombang 2 tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 120 mahasiswa. Program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar orientasi akademik mahasiswa PPG bagi calon guru gelombang 2 tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus pada Sabtu 7 September 2024. Orientasi akademik kali ini diikuti oleh 120 mahasiswa yang berasal dari bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, dan bimbingan konseling. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI berpesan agar seluruh mahasiswa PPG dapat menjalankan perkuliahan dengan baik, serta senantiasa berkolaborasi dengan sesama mahasiswa dan juga dosen. Yang pertama kan tentu mereka ini kan sudah dibekali ya, semuanya sudah lulus S1 sebagai syarat untuk ikut PPG. Itu tentu mereka dari sisi konten atau materi kan mereka sudah insya Allah sudah siap. Kemudian mereka juga sebelum ikuti PPG ini juga kan ada seleksi. Nah, itu kan seleksinya juga luar biasa ketat dan banyak persaingannya, mereka bisa lulus berarti sudah tersaring kompetensinya. Nah, kemudian ditambah lagi nanti tentang materi-materi yang akan diberikan pada saat pendidikan profesi guru yang berproses tentu dalam 2 semester ini. Nah, kompetensi-kompetensi yang ada tentu sudah ada juknis, juklak dari negara kita, supaya mereka tentu dimanapun mereka belajar, tidak hanya di UMN, nanti kompetensinya tetap sama. Dan terakhir tentu mereka akan diuji kompetensinya dengan uji kinerja dan tentu dengan uji pengetahuan melalui UTBK. Teruslah bekerja keras, kerja ikhlas, taat azas, sehingga nanti akan bisa berhasil dan tentunya berkolaborasi. Yang harus ya tidak hanya sendiri juga bisa berhasil. Saya kira harus bersama-sama. Orientasi akademik ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi GTK PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Arif Budiman SPD MPD. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pelaksanaan program PPG, di mana dalam program PPG, mahasiswa akan dididik untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Dalam waktu dekat kita akan membuka seleksi calon guru P3K, status P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk guru kelas, tadi saya sampaikan guru kelas SD itu ada 110 yang diterima tahun ini. Ditambah lagi tahun-tahun yang sudah bekerja, kalau nggak salah sekitar 1.800-an. Gitu. Artinya Dinas Pendidikan Deli Serdang sangat memahami bahwa memang banyak terjadi kekurangan guru, khususnya guru kelas SD, sehingga tahun ini kita rekrut lagi. Total ada 277, di mana 110 itu guru kelas SD. Itu dia. Mudah-mudahan bisa menjawab keinginan masyarakat. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Tadi harapannya di dalam kehidupan sehari-hari, agama apapun pesertanya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang pernah mengecap pendidikan di UMN Al-Wasliyah, ya, punya konsep Al-Wasliyah dia di dalam kehidupan sehari-harinya, dan mudah-mudahan menjadi pembeda bagi mereka terhadap guru-guru di PTK lain, LPTK lain. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diberikan pembekalan mengenai beberapa materi, di antaranya keal-wasliyahan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah,
Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai struktur kurikulum PPG bagi calon guru, PPL, PTK, proyek kepemimpinan, dan alur merdeka dalam pembelajaran, serta penggunaan LMS dan sistem penilaian dalam pembelajaran. Persiapan yang kita lakukan sudah sangat baik. Kepada hari ini kita melaksanakan orientasi akademik dan matrikulasi bagi mahasiswa PPG bagi calon guru gelombang 2 tahun 2024. Nah, pada hari ini kita menjelaskan bagaimana kurikulum yang akan mereka lalui, kemudian program-program apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun penuh. Dan mudah-mudahan antusiasmenya sangat luar biasa. Saya melihat perkembangan dari Bapak Ibu Korbit juga sangat luar biasa ya. Kita sudah menandatangani MOU dengan lokasi-lokasi PPL mereka. Ada perbedaan dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Perbedaannya yang paling signifikan itu kita sudah mendapatkan surat keputusan dari Bapak Rektor kepada mahasiswa kita wajib mempublikasi hasil PTK-nya dan juga pelaksanaan proyek kepimpinannya ke jurnal yang sudah terindeks minimal Sinta 6. Tentu harapan kami seluruh mahasiswa mengikuti prosedur supaya kita mencapai target yang kita harapkan. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar ya, menyiapkan generasi penerus sebagai pendidik yang profesional yang tentu saja bersumbangsi yang sangat-sangat besar kepada kemajuan pendidikan di negara kita. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Baginda Seto Gading Dasopang dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.